pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ramis kembali hadir menemani Anda selama 30 menit depan dalam berita menarik dan aktual. Berita utama terjadinya kebakaran di pasar Minggu ini disebabkan oleh kebocoran data yang mengakibatkan saya Linda Anida. Dan saya Revan Utama. Inilah berita sore selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran terus memadamkan api tersebut. Kejadian hanya terjadi di lantai 2 dan mengakibatkan adanya 2 korban jiwa. Jumat 18 Desember 2020, sebuah rumah terbakar di Jalan Rawabambu 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada siang hari pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kejadian tersebut. Menurut informasi warga setempat, kebakaran ini terjadi karena kebocoran gas dari dalam rumah salah satu warga yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. 2 orang meninggal dalam kejadian ini. Duta Mahatma, laki-laki usia 37 tahun, dan Siti Balkis, usia 38 tahun. Akibat kejadian ini, kerugian yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Jakarta, tim Around News melaporkan. Berita selanjutnya datang dari wilayah DKI Jakarta. Menjelang akhir tahun, PSBB mulai diperketat. Salah satunya ya jam pembatasan operasional mulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB pada tahun 2021. Adapun beberapa bagian yang menjadi batasan dalam beraktivitas. Yang pertama, pembatasan kegiatan di tempat kerja baik milik swasta, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik daerah. Yang kedua, kegiatan pada sektor esensial. Kegiatan ini diizinkan melakukan operasional secara 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas. Adapun yang dimaksud sektor esensial yaitu sektor energi, komunikasi, informasi dan teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, dan industri pelayanan dasar. Yang ketiga, kegiatan konstruksi yang memiliki peraturan yang sama dengan kegiatan sektor esensial. Selanjutnya, pada kegiatan belajar mengajar, Anies memutuskan proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau belajar di rumah masing-masing. Yang kelima, kegiatan di restoran tidak seperti PSBB sebelumnya yang hanya diperbolehkan pemesanan makanan untuk dibawa pulang. PSBB kali ini memberikan kesempatan restoran membuka layanan makanan di tempat dengan berbagai ketentuan. Yang keenam, kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall. Kegiatan pusat perbelanjaan diatur pada pasal 15 dan pasal 16 yang menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Syarat utama lain adalah selalu menetapkan protokol kesehatan. Ketujuh, kegiatan di tempat ibadah. Kegiatan ini diatur pada pasal 22 dan pasal 23 yang memperbolehkan setiap tempat ibadah tetap buka dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayanan kesehatan memiliki jam operasional 100%. Kesembilan, kegiatan di area publik dan tempat berpotensi menimbulkan kerumunan. Anies menekankan pengelolaan tempat publik harus memiliki izin keramaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas area publik. Yang terakhir, operasional moda transportasi.
aturan mengenai operasional moda transportasi yang tertuang dalam pasal 24 dan pasal 25 Pergub tahun 2021 menekankan kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan kereta maksimal hanya mengangkut penumpang 50% dari kapasitasnya. Dan itulah berbagai macam kegiatan yang dibatasi untuk PSBB tahun 2021. Dari Jakarta, tim Around News mengabarkan. Action. Beralih ke berita selanjutnya. Tepat pada tanggal 25 Desember 2020 menjelang tahun baru, Kota Tua telah disterilisasikan hingga tanggal 4 Januari 2021. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 dan untuk membahasnya reporter kami sudah berada di tempat. Haris. Ya Dinda, saat ini saya sedang berada di Kota Tua Jakarta Pusat. Kondisi Kota Tua Jakarta Pusat sekarang sedang ramai pengunjung. Namun pengunjung tidak boleh memasuki area dalam Kota Tua. Dikarenakan area dalam Kota Tua sedang sterilisasi sampai tanggal 4 Januari 2021. Namun, wisatawan boleh mengunjungi area sekitar Kota Tua Jakarta Pusat hanya untuk menikmati suasana Kota Tua Jakarta Pusat. Dari Faris, Kota Tua Jakarta Pusat, kembali lagi ke Adinda. Baik Faris, terima kasih. Memasuki berita selanjutnya, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah kembali bertugas pada tanggal 4 Januari 2021 usai menjalankan rehabilitas hampir 1 bulan. Informasi yang telah disampaikan oleh istri Gubernur DKI Jakarta pada akun Instagramnya. Anies berangkat ke Balai Kota menggunakan mobil dinasnya dan seragamnya yang lengkap dengan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta tersebut telah menjalankan isolasi pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak ditemani oleh keluarganya. Kondisi Gubernur Anies Baswedan pada saat ini sudah membaik, dan bahkan beliau terlihat mendatangi kantor dinasnya, di mana sebelumnya ia terkonfirmasi terpapar virus COVID-19, sehingga terpaksa untuk isolasi mandiri di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat lebih kurang 1 bulan lamanya. Tentu dengan didampingi tim medis dari rumah sakit sekitar untuk memantau kondisi serta melakukan perawatan intensif. Sebelum dinyatakan negatif COVID-19, pada tanggal 28 Desember 2020, Anies Baswedan menjalani swab test. Lalu pada tanggal 29 Desember, Anies Baswedan telah dinyatakan negatif COVID-19. Setelah dinyatakan negatif, Anies langsung pulang ke kediaman pribadinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan bertemu dengan keluarga. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, Gubernur Anies Baswedan telah kembali melakukan aktivitasnya dari kantor. Namun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
Raun News mengabarkan. Kasus video show Giselle juga belum tuntas. MYD sebagai tersangka masih menjalani penyelidikan selama 12 jam. Namun Giselle izin untuk tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan ingin menjemput Gempi dari Bali. Yuk mari kita simak berita selengkapnya. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan Giselle Anastasia dan Michael Yukinobu menjadi tersangka atas kasus video asusila yang dilakukannya. Bukti ini juga diperkuat dengan pengakuan Giselle kepada pihak penyidik bahwa di dalam video itu memang benar dirinya. Giselle mengakui bahwa video tersebut diambil pada tahun 2017 di sebuah hotel di Medan. Pada saat itu, Giselle masih berstatus sebagai istri dari aktor Indonesia yaitu Gading Martin. Atas tindakannya, Giselle terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun karena telah melanggar pasal 4 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Kembali lagi ke berita selanjutnya. Pandemi COVID-19 ini bukan alasan bagi anak muda untuk tetap terus berproduktif. Seperti pemuda yang berasal dari Jakarta Selatan, ia membangun bisnis kafenya yang bernuansa modern. Berikut liputannya. Nah, kali ini saya lagi berada di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Namanya Casper and Luna. Saya langsung dia sama pemiliknya langsung. Namanya Mas Mas. Saya kalau boleh tahu nih Mas, awal mula bikin tempat ini tuh idenya dari mana Mas? Jadi tadi rumah tua dengan pakai lagi, terus kebetulan nyokap pengen banget punya kafe. Jadi konsep kita tuh awalnya working space seperti yang udah ada di Kemang segala macam. Buat orang meeting yang nggak perlu kantoran lah, gimana. Terus kita buka ada kafenya. Dan kebetulan feedback baliknya tuh bagus justru dari kafenya, alhamdulillah, dari makanan dan minuman. Jadi yang kenceng malah makanan dan minumannya gitu kan. Nyaman, jadi merubah konsep kalau working space-nya ini ada gitu. Tetap meeting bebas buat semua orang, ada dua private room yang bisa disewa. Kalau mau tertutup bisa juga di tempat umumnya kayak di meja luar, di outdoor segala macam tuh boleh, di meeting segala macam. Nah, jadi sekarang kafe baru working space gitu, bukan working space, ada kafe. Terus kan dari sekian banyak bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, kenapa sih milih kafe? Kan banyak tuh kayak orang-orang sekarang lagi bikin baju, terus bisnis-bisnis baju-baju bekas gitu. Kenapa nggak tertarik untuk yang lain? Kenapa kafe? Kebetulan kita buka ini karena nyokap ibu saya yang impiannya dari dulu punya kafe, punya sesuatu yang buat dikerjain lah. Kan punya kafe kayak gini juga kita nyari fun-nya, nyari experience, nyari networking juga sama orang lain gitu. Kebetulan feedbacknya alhamdulillah bagus-bagus dan nyokap puas gitu. Nah, impiannya udah mulai muncul. Tapi kan pasti bikin ini kan nggak gampang juga Mas. Terus apa sih struggle atau rintangan dari berdirinya ini? Dari struggle-nya itu paling
saat ini banyak anak muda yang kalau nongkrong mereka lebih fokus ke kopi ya, gitu. Jadi kadang ada yang feedback jelek tentang kopinya segala macam, dan memang kita dari awal ini cafe yang konsepnya tipis-tipis ke restoran. Kopi kita ada aja, tapi kita nggak fokus ke kopi gitu. Jadi paling struggle-nya gimana nih cara kita ningkatin si kopinya ini biar orang kesini lagi gitu. Jadi kebetulan temen yang punya kebun kopi, kopinya juga oke, kita cobain ke teman-teman mana yang enak, ada kita seleksi buat menu kopi di sini. Itu paling struggle-nya sih, paling nyusul kita nggak ada experience di kopi sama sekali. Terus kalau kan ini baru kan sih? Baru 2 bulanan nih. Itu cara mas sendiri masarin ini tuh gimana? Awalnya kita niatnya buka dari Instagram, karena apa? Sekarang dari Instagram tuh mas. Dari Instagram. Kita ada di Instagram, lalu lama-lama kita malah fokusnya masing-masing ngajak teman, ngajak saudara, ngajak segala macam, dan alhamdulillah ramainya justru gara-gara itu. Instagram kita malah jarang posting segala macam, orang ramainya duluan dari networking nggak ada. Makanya menurut saya mulut ke mulut gitu deh. Iya, makanya networking itu penting banget gitu di kehidupan, karena satu tempat saya ini lumayan terpencil di pinggir jalanan darat gitu kan. Orang kayak kalau lewat sana nggak mungkin lihat ya, harus masuk dulu gitu. Tapi alhamdulillah dari mulut ke mulut orang sekitar jadi tahu juga dia ada kafe di sini enak gitu. Ya alhamdulillah dampaknya baik sih mas, walaupun dari networking tuh. Alhamdulillah. Nah ini buat akhir aja mas, buat untuk orang-orang tuh kesini yang bisa yang beda dari kafe atau restoran lain tuh apa sih, kenapa orang harus kesini gitu? Kalau yang saya tanya dari customer yang sering kesini ya, mereka senang di sini. Alhamdulillah pertama karena tempatnya. Kita bikin outdoor yang nyaman, interior yang nyaman. Kebetulan ibu saya orang interior design, jadi kita cari posisi gimana nih. Kalau nanti mas sekarang pasti nyari kan Instagramable, kedua nyaman, ya kan, AC duduknya juga enak gitu. Jadi semua barang-barang di interior cafe sampai outdoor cafe seperti meja, bangku, itu semuanya kita custom sendiri, bikin senyaman mungkin. Dan dari situ orang bisa nilai kan kalau kita tuh kayak jualan tempat gitu. Tapi banyak juga tempat yang jualan tempat makanannya gak enak gitu loh. Jadi kita tingkatin terus makanan dengan tempat yang nyaman gitu. Oke, makasih banyak mas. Oh iya, sorry. Pemirsa, dikala pandemi seperti ini, tidak menutup kemungkinan bagi anak muda untuk berhenti berfoto di Instagramable, tepatnya di M Block, Jakarta Selatan yang menjadi spot foto bagi kalangan anak muda. Tempat ini menampilkan lukisan-lukisan dinding yang memiliki nilai seni, sehingga menarik perhatian kaum muda. Berikut liputannya. Saya sekarang sedang berada di M Block, tepatnya di Jakarta Selatan. Nah, buat kalian yang belum tahu, M Block ini merupakan salah satu tempat wisata yang eksis banget di kalangan anak muda. Penasaran kan kayak gimana? Yuk, ikut keseruannya di M Block. M Block merupakan salah satu destinasi yang disukai oleh warga Jakarta pada saat ini. M Block terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Pemeriksaan protokol sangat diperhatikan di tempat ini. Saat masuk, Anda diharuskan melaporkan rombongan Anda kepada petugas M Block di sana. Alasan tempat ini menjadi favorit anak muda karena M Block memiliki spot foto yang sangat banyak. Selain itu, terdapat juga live music di sekitar sana. Yang menjadi spot paling favorit untuk foto. Di sini dimana temboknya itu diwarna-warnai dan dibuat gambarnya keren banget. Mau tahu gambar gimana? Kayak ikutin di sana. Nah, ini kita udah ada di dalamnya. Bisa dilihat dari tadi banyak banget gambar-gambar yang keren dan luar biasa deh karya anak bangsa. Dari tulisan graffiti dan juga bahkan ada salah satu musisi legendaris India, Glenn Fredly yang ada di dalam sini. Wah, seru banget ya ternyata. Saya sekarang sedang berada di dalam tempat spot foto ini dan saya juga kebetulan bersama salah satu pengunjung di sini. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Iya, namanya Alfa. Itu kalau boleh tahu kenapa datangnya ke sini ya, ke M Block ini? Karena M Block ini tuh sekarang kan jadi tempat familiar gitu kan buat dikunjungi sama anak-anak muda. Terus dia tuh kayak emang terlihat attractive place gitu.
Jadi kayak ada apa sih kok orang pada kesini ini, jadi kayak menarik. Jadi aku sama teman-teman aku jadiin destinasi buat hangout aja, karena kita juga udah jarang ketemu. Terus kayak oh ini spot fotonya bagus nih, menarik juga, nggak mainstream dan nggak dan ya bagus sih. Terus kalau boleh tahu, ini untuk pertama kali datang ke sini atau sebelumnya udah pernah kesini? Kalau aku pribadi ini kedua kalinya sama teman-teman aku. Kalau gitu terima kasih ya Mbak. Sekarang saya sedang berada dengan pengunjung lainnya. Boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa? Melisa. Melisa ya. Boleh tahu nggak nih kenapa Kak Melisa ini memilih tempat di M Block sini buat jalan-jalan rekreasi? Karena kan aku sama teman-teman masih remaja gitu kan, suka foto-foto gitu. Dan di sini tuh tempatnya buat foto-foto bagus, estetik gitu, terus juga banyak dan pas deh pokoknya buat kita yang suka foto. Jadi tempatnya emang bagus banget ya buat foto. Kalau boleh tahu ini baru pertama atau sebelumnya udah pernah kesini? Sebelumnya udah pernah kesini, udah 2 kali. Oh 2 kali ya kesini. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Ya, ketika Anda masuk dari Endo ke depan, Anda langsung dipersilakan untuk taman dan langsung saja di sekeliling Anda terdapat banyak kafe yang pastinya keren banget. Tapi jangan lupa tetap patuhi protokol. Makanan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yaitu kerak telur. Makanan ini berasal dari Betawi. Kami sudah bersama pemberitanya, rekan kami, Tommy. Nah, kali ini kita bakal cobain kuliner Jakarta yang ada di Setu Babakan. Langsung aja kita lihat. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Bang Uki. Oh. Bang Uki, jualan gini udah berapa lama Bang? Ini saya dari tahun 90-an. Oh, terus awal mula jualan ini tuh karena apa sih Bang? Karena dulu orang tua jualan jadi ikut dan meneruskan. Ya. Oh, berarti ini bisnis turunan terus? Iya, turunan. Oh. Terus penghasilan, kira-kira omset jualan gini tuh sebelum pandemi dan setelah pandemi gimana Bang? Ya pasti beda banget setelah pandemi atau sebelum pandemi itu beda banget. Ya artinya turun drastis banget. Terus turunnya tuh bisa berapa kalinya atau benar-benar sampai nggak ada gitu? Ya turunnya 100% lah bisa. Iya 100% turunnya. Tapi Bapak tuh jualan di sini dari tahun berapa Pak? Nah saya masuk ke sini tahun 2010. Mulai dagang tahun 2010. Terus orang-orang di sini tuh yang jualan kerak telur di sini semuanya, maksudnya ada yang terkenal banget atau rata sama semua gitu? Ya kata orang ada juga perbedaannya dan ada juga yang lebih dikenal. Ya saya sih bukan ngebanggain, artinya untuk mutu kualitas rasa ya banyak yang apa namanya dengan kerak telur yang saya punya saat ini, yang ada saat ini sekarang gitu, maksudnya ya di situ orang pada condong ke saya gitu untuk kualitas rasa gitu. Oke deh Pak. Terus terakhir nih Pak, kalau buat Bapak sendiri kayak pengennya gimana sih Pak, karena ini pandemi, terus harapan Bapak di kala pandemi ini gitu buat dagang kerak telur ini? Ya harapan saya ya nggak lebih, hanya pandemi ini harus cepat berakhir, harus cepat selesai ya, karena dari segi ekonomi kita udah morat-marit, udah kacau semuanya dengan pandemi ini. Harapan saya biar cepat pandemi ini berakhir lah. Ya udah deh Bang, kalau gitu saya mau nyobain satu ya Bang. Oke, siap. Ya udah, siap. Ntar diantar sana ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Nah, kerak telur udah datang nih. Sekarang langsung aja cus kita cobain kerak telur Bang Toyib yang ada di Setu Babakan.
dari segi tekstur, kerak telur ini mempunyai tekstur yang empuk, terus mudah sekali dikunyah. Dari segi rasanya, kita coba dari serundengnya dulu ya. Serundeng kelapa ini cukup gurih dan asinnya nggak terlalu asin. Terus dari telurnya sendiri tuh, karena ini saya mesennya pakai telur bebek, rasanya tuh agak sedikit gurih dari telurnya tuh agak sedikit keluar. Terus dari harganya sendiri, kerak telur ini harganya kisaran 15-20 ribu. Kalian kalau mau makan, langsung aja datang ke sini ke Setu Babakan. Nama kerak telurnya kerak telur Bang Toib. Apalagi suasana di Setu ini cukup sejuk gitu. Kalau kalian pengen ke sini, langsung aja datang ke kerak telur Setu Babakan Bang Toib. Jangan lupa minum es teh manis. Dadah.